Hari ini nggak ada Gina. Karena ada Krisdayanti, Gina nggak laku. Apa masuk perempuan kayak begitu ya? Ya nggak? Ya kayak gini ada yang nonton apa nggak sebenarnya? Selamat malam, apa kabar semua? Ini takjub apa belum makan? Oh, nggak ini nih kayaknya adik-adik ini masih kecil deh. Ini umur berapa sih pada? 14, 16? 16, sama kayak anak sulung saya, kayak Aurel itu. Abis putus cinta, mukanya langsung. Ya, tadi saya pikir udah pada kuliah gitu, makanya ternyata umur 15 tahun. Maaf, ini tayangan khusus dewasa. Jadi silakan pintu keluarnya di sana. Enggak, bercanda. Mau tahu nggak rahasia dulu Mas Deddy Corbuzier waktu umur 15 kayak apa? Rambutnya segede gini. Iya, keriting. Pokoknya aduh, nggak banget. Apa sih? Kok saya 15 dibahas? Yaudah nggak apa-apa, yang penting sekarang looknya ya. Gue bahas lo. Ya, Nah, dengan senang hati. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Jangan dibahas dong. Iya dong, harus dibahas dong, kan luar biasa. Krisdayanti itu fenomena loh. Terima kasih. Di mana-mana fenomena. Bang Raul, apa kabar? Bang Raul. Baik. Sehat. Sehat ya? Saya di belakang sini aja. Anda jagain saya ya? Saya dari tadi ya, mau cipika-cipiki takut lihat Anda nih. Anda yang jagain ya? Siap. Serem ya Anda ya? Ya, itu penampakan kayaknya. Iya emang. Penampakan handsome. Tapi jangan salah loh, yang namanya orang Timor itu kelihatannya aja kan begini kan. Oh. Apa tegas, keras, Serem. kasar, serem padahal lembut. Yo, itu hatinya Hello Kitty. Oh, gitu ya benar ya. Itu cuma tampangnya doang, serem dia mah enggak. Rainbow Tapi gini, ya? Kade gue mau nanya nih. Iya, boleh dong. Kenapa sih? Ini kan mau konser lagi. Ya, saya mau konser adik-adik, ibu. Ini ibu juga kan. Sama kali ya umurnya sama saya. Mau konser lagi kan? Saya mau konser lagi, konser Traya di Jakarta Convention Betul. Center pada tanggal 3 Mei. Jadi 5 hari menjelang konser saya, 3 Mei 2015 di Jakarta Convention Center. Gitu. Jadi support musik Ini Indonesia. kita mau support. Cuman saya mau tanya sebelum itu, saya mau tanya dulu gini. Kenapa baru sekarang konser lagi? Kan gosipnya nggak boleh sama Raul. Iya. Izin lama sama dia. Bener lagi. Benernya ada lagi nih, karena memang saya 3 tahun terakhir kan saya melahirkan 2 anak yang sekarang memang masih batita. Saya melahirkan 2 anak secara berturut-turut, otomatis kan perhatian dan konsentrasi saya sebagai istri, ibu dan juga pendamping dari suami saya pasti tersita gitu kan. Dan secara prioritas pasti saya lebih fokus ke keluarga. Tapi berjalan dengan waktu, Raul melihat keteguhan hati saya, gimana saya berdedikasi penuh dalam pekerjaan karir saya di musik selama 25 tahun ini, memang itu udah begitu menjiwa gitu. Jadi memang izinnya 1 tahun untuk konser besok ini. Sebenarnya Raulnya sendiri nggak sukanya kenapa? Nggak bolehnya kenapa? Yang pasti waktu. Yang pasti waktu akan banyak tersita. Karena sebagai ibu rumah tangga ya, jadi benar. tersita. Jadi saya sangat harus pandai, selain kita perempuan pasti terbiasa sama multitasking ya ibu-ibu ya. Tapi gimana dalam 25 tahun ini saya percaya dan yakin karena berjalannya waktu akan membawa kita juga menjadi lebih profesional. Apalagi usia yang udah memasuki kepala 4 juga kan pasti lebih menata hidupnya lebih baik gitu. Dan jadi akhirnya kok boleh gimana? Bolehnya karena dia melihat saya sungguh-sungguh menjelang konser ini. Saya juga konser di Kuala Lumpur ya gitu. Terus di penghujung November 2014 kemarin saya juga bernyanyi 1 lagu kembali dengan Pak Erwin Gutawa dan Jay Subiakto di konser beliau di konser Indonesia 1. Dari situ berangkat juga keberanian saya lagi untuk merealisasikan konser ini, karena konser Traya memang selain saya juga penyanyinya, saya juga sebagai yang membidani konser ini sebagai promotornya gitu. Juga promotornya. Iya. Nah, pada saat ngomong sama Raul nih mau konser gitu, pada saat dia ngasih izin, ngomongnya apa dia? Biasanya sih kan kalau suami kan gitu ya, pasti dukungannya itu kan oke, dia dukung. Cuman kan ketika kita memiliki bedtime story, nah banyak kan tuh hal-hal yang udah lama nggak bedtime story ya. Kapan lagi nih? Kapan lagi Kenapa? nih? Kok saya sih?
Yang sana udah. Iya benar. Saya belum ya. Gak apa-apa kita dukung. Nggak apa-apa, Yang ya. namanya bedtime story itu kan pasti ya yang namanya suami khawatir akan waktu, terus anak-anak yang memang dipercayakan 1000% dengan pendidikannya, makanannya, kesehatannya semuanya kepada saya karena suami saya juga banyak waktu berada di Dili di Timor Leste, udah gitu nggak di Dilinya lagi, banyak ke daerah-daerah di distrik-distrik luar kota Dili. Jadi itu yang memang dia harus yakin dan percaya dan harus tenang dan tentram hatinya untuk bisa percaya bahwa anak-anaknya dalam keadaan baik. Tapi lu sendiri kan sebagai seorang udah senior nih, kita bicaranya senior. Iya, 25 senior, tahun 25 deh. tahun senior. Nah, itu apa nggak ada pada saat ada berontak nggak? Maksudnya gue pengen nyanyi lagi nih, kenapa sih nggak boleh, kenapa sih begini? Itu juga, ada nggak sih? Itu juga sorry, dan saya sedih banget gitu ya. Banyak orang yang berasumsi, artinya jadi menilai kok Kayak nggak boleh kok gitu, nyanyi malah. lagi, atau bahkan yang nggak bolehnya justru menyayangkan. Artinya kenapa kalau ketemu Raul di airport atau apa, kenapa Mbak Yantinya nggak boleh nyanyi? Misalkan seperti itu. Justru sebetulnya Raul suka dengar saya nyanyi dan dia juga menikmati ketika saya bernyanyi. Dia bukan tipikal orang yang suka menunggu di backstage kalau saya nyanyi, tapi dia menyaksikan saya, dia duduk dengan tenang, dia bahkan mengkritik saya, baju saya semuanya karena dia pemerhati gitu. Jadi disitulah saya berpikir bahwa ya sudah, memang dia sepertinya juga apa ya, kita saling bekerja sama lah, saling kalau saya memiliki karir yang baik, terjaga, toh juga bisa mendukung karirnya. Sama juga seperti Raul juga dalam pekerjaannya pasti butuh dukungan saya gitu. Oke, dan terus Walaupun ini, kita beda bidangnya. jadi intinya menurut Kadima itu penting lah ya, izin dari suami itu penting. Ya izin, ya rumah tangga, masa kita nggak izin, kan percaya nggak kalau memang izin suami itu memang mensahkan segalanya. Memang kita memiliki orang tua, ibu, tapi ketika suami kita bilang jangan, ya sudah gitu. Ya, Dan betul. saya nggak mau, saya udah melalui masa yang ketika itu saya syuting sinetron ini itu udah been there dan that. Jadi saya memang lebih senang di rumah sekarang anak-anak. Ya syukur berkumpul berempat. Apa bedanya kalau misalnya Kadim mengatakan bahwa dulu gue syutingnya nih gini nih, sekarang Ya. gue lebih senang. Apa bedanya? Apa yang lu dapat bedanya? Bedanya mungkin waktu yang membawa kita jadi seperti, bukan berarti terus tiba-tiba karena ada beberapa orang atau someone replace tempat kita nggak bisa menggeser kegemintangan seseorang ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah oke, Kade lagi silam karena sekarang lagi terkenal ini, terkenal itu. Saya nggak bisa menggeser, yakin bahwa kegemintangan seseorang itu nggak bisa digeser. Jadi memang masa itu memang sudah diatur gitu. Jadi izin buat saya memang sangat penting dan itu adalah sebuah blessing ya. Ada syarat tapi dari Raul. Syaratnya itu aja, kamu jaga anak-anak saya, kamu bisa mencintai saya di kala jauh dan bisa mencintai saya di kala dekat dan bisa menjaga kehormatan di kala jauh. Oh, Bener nggak? Bener. Iya, karena komitmen rumah tangga ya memang, ya ketika saya beda lah 21 tahun waktu nikah kan, halo gitu kan, masih sekarang kan udah 40 tahun. Berarti anak-anak dibawa nanti ke Jakarta? Anak-anak di Jakarta. Oh, anak-anak di Jakarta? Anak sekolah di dekat rumah aja, cuma 10 menit. Mereka nonton dari dulu Berarti ya. ketemu Raul? Amora, anak-anak nonton. Kellen, Mama. Ketemu Raul nih gimana? Raul lebih sering ke Jakarta. Weekend dia ke Jakarta, nanti Senin dia balik lagi ke Dili. Gitu. Dan kadang ada beberapa pekerjaan dia yang memang mengharuskan dia di Jakarta, kadang 1 minggu bersama saya. 1 minggu ya, sama. tapi untuk menjelang konser ini memang saya To be alone and concentrate gitu enggak, ya, bukan atau enggak? need to be alone, malah yang namanya jadi promotor kan apa-apa mesti iya, harus gimana kerjain. nih, mau saya harus pastiin dan putusin sendiri nggak ini begini gitu. Jadi ya tetap saya perlu dan kangen banget, udah lama dia nggak datang-datang gitu. Tapi kalau bicara tentang anak nih kan, saya sering banget ngundang Aurel, pernah ngundang Aurel ke sini segala. Kalau sama Aurel sekarang gimana? Aurel udah terakhir ketemu seminggu yang lalu, kita makan siang. Tapi memang yang namanya anak sekarang kan sekolahnya aja jam 7 pulang jam 4 sore ya Dede ya. Iya benar. Ya gitu kan. Sabtu Minggu udah seneng main sama ke mall. Jadi pasti ketika diminta untuk ketemu waktunya udah
agak sulit Nah itu gitu. sebenarnya gini nih, ini gue juga mau belajar sih, mau tanya. Ini anak udah dewasa. Udah dewasa. Ketika seorang anak udah dewasa, dia pasti ada me time-nya sendiri. Benar-benar, Ya ya kan? itu. Dia sibuk dengan teman-temannya, sibuk dengan kesibukan dia sendiri. banget. Ya. Terus ditambah lagi sama gue juga gitu kan, kita divorce, Ya. gitu ya, kita pisah. Ya. Pasti ada orang lain yang ngurus, ada orang lain yang dia kenal Benar. lagi dan sebagainya. Gimana ngatasin itu? Seorang KD ngatasin itu? Iya, saya yakin anak-anak di tempat yang sangat nyaman buat mereka dengan ayahnya dan dengan bundanya yang begitu baik mengurus keperluan anak-anak ya. Saya dan suami saya kagum dengan Raul yang sangat terbuka dan sangat dekat sekali sama Aurel dan Azriel, dan bahkan sempat berkaca-kaca karena dia bilang rumah ini pintunya begitu terbuka untuk kalian gitu, dan Raul memang sangat sayang sama anak-anak gitu. Jadi setiap saat saya berusaha untuk menempatkan diri untuk menjadi teman aja supaya mereka juga bisa terbuka sama kita. Tapi baru konser bareng kan di Malaysia? Iya, konser di Malaysia. Aurel saya berikan kesempatan untuk satu panggung dengan saya yang menonton cukup banyak, 2.000 orang. Nah di situ supaya dia tahu bahwa dengan usaha dan keteguhan dan kerja keras sebetulnya semua panggung dia bisa. Apakah di konser nanti ini Aurel ikut? Aurel, nah dia perlu tantangan lagi untuk ikut konser yang kali ini. Kayaknya mungkin dia belum saatnya, tapi bukan berarti nggak mungkin ya Kak ya. Oh, tapi bisa ya, siapa tuh, tahu ya. udah gede dia. Oh, ini pada saat di Malaysia. Konser di Malaysia. Oke, baik. Ya. Kita akan lanjut lagi, tapi sebelum itu saya punya penyanyi jazz dan pemain trompet yang terkenal, tapi terkenal di luar negeri. Nah, sombong dia bukan, padahal dia orang Yogyakarta. Lagu ya, makanya. Tapi kita lihat dulu seperti apa sih. Silakan, Roscoe Rio Boyo. Sidik. Diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk dalam asuhan dewata. Ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah, lembut, manja. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun kala ada pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kerling,
wanita. Wanita di jajah pria sejak dulu dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun kala ada pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kerling. Saya mau konser adik-adik, ibu. Ini ibu juga kan. Sama kali ya umurnya sama saya. Mau konser lagi kan? Saya mau konser lagi, konser Traya di Jakarta Convention Betul. Center pada tanggal 3 Mei. Jadi 5 hari menjelang konser saya, 3 Mei 2015 di Jakarta Convention Center. Gitu. Jadi support musik Ini Indonesia. kita mau support. Cuman saya mau tanya sebelum itu, saya mau tanya dulu gini. Kenapa baru sekarang konser lagi? Kan gosipnya nggak boleh sama Raul. Iya. Izin lama sama Bener. dia. Bener lagi. Benernya adalah gini, karena memang saya 3 tahun terakhir kan saya melahirkan 2 anak yang sekarang memang masih batita. Saya melahirkan 2 anak secara berturut-turut, otomatis kan perhatian dan konsentrasi saya sebagai istri, ibu dan juga pendamping dari suami saya pasti tersita gitu kan. Dan secara prioritas pasti saya lebih fokus ke keluarga. Tapi berjalan dengan waktu, Raul melihat keteguhan hati saya, gimana saya berdedikasi penuh dalam pekerjaan karir saya di musik selama 25 tahun ini, memang itu udah begitu menjiwa gitu. Jadi memang izinnya 1 tahun untuk konser besok ini. Sebenarnya Raulnya sendiri nggak sukanya kenapa? Nggak bolehnya kenapa? Yang pasti waktu. Yang pasti waktu akan banyak tersita. Karena sebagai ibu rumah tangga ya, jadi benar. tersita. Jadi saya sangat harus pandai, selain kita perempuan pasti terbita. Jadi disitulah saya berpikir bahwa ya sudah, memang dia sepertinya juga kita saling bekerja sama lah, saling kalau saya memiliki karir yang baik, terjaga, toh juga bisa mendukung karirnya. Sama juga seperti Raul juga dalam pekerjaannya pasti butuh dukungan saya gitu. Oke, dan terus Walaupun ini, kita beda bidangnya. jadi intinya menurut Kadima itu penting lah ya, izin dari suami itu penting. Ya izin, ya rumah tangga, masa kita nggak izin, kan percaya nggak kalau memang izin suami itu memang mensahkan segalanya. Memang kita memiliki orang tua, ibu, tapi ketika suami kita bilang jangan, ya sudah gitu. Ya, Dan betul. saya nggak mau, saya udah melalui masa yang ketika itu saya syuting sinetron ini itu udah been there dan that. Jadi saya memang lebih senang di rumah sekarang, anak-anak. Ya syukur berkumpul berempat. Apa bedanya kalau misalnya Kadim mengatakan bahwa dulu gue syutingnya nih gini nih, sekarang Ya. gue lebih senang. Apa bedanya? Apa yang lu dapat bedanya? Bedanya mungkin waktu yang membawa kita jadi seperti, bukan berarti terus tiba-tiba karena ada beberapa orang atau someone replace tempat kita nggak bisa menggeser kegemintangan seseorang ya.
Maksudnya apa? Maksudnya adalah, oke, Kade lagi silam, karena sekarang lagi terkenal ini, oke, terkenal oke. itu. Saya nggak bisa menggeser, yakin bahwa kegemintangan seseorang itu nggak bisa digeser. Jadi, kita nggak bisa menggeser kegemintangan seseorang ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, oke, Kade lagi silam, karena sekarang lagi terkenal ini, oke, terkenal oke. itu. Saya nggak bisa menggeser, yakin bahwa kegemintangan seseorang itu nggak bisa digeser. Jadi, memang masa itu memang sudah diatur, gitu. Jadi izin buat saya memang sangat penting dan itu adalah sebuah blessing, ya. Ada syarat tapi dari Raul. Syaratnya itu aja, kamu jaga anak-anak saya, kamu bisa mencintai saya di kala jauh dan bisa mencintai saya di kala dekat dan bisa menjaga kehormatan di kala jauh. Oh, Bener nggak? Bener. Iya, karena komitmen rumah tangga ya memang, ya ketika saya beda lah 21 tahun waktu nikah kan, halo gitu kan, masih sekarang kan udah 40 tahun. Berarti anak-anak dibawa nanti ke Jakarta? Anak-anak di Jakarta. Oh, anak-anak di Jakarta? Anak-anak sekolah di dekat rumah aja, cuma 10 menit. Mereka nonton dari dulu Berarti ya. ketemu Raul? Amora, anak-anak nonton. Kellen, Mama. Ketemu Raul nih gimana? Raul lebih sering ke Jakarta. Weekend dia ke Jakarta, nanti Senin dia balik lagi ke Dili. Gitu. Dan kadang ada beberapa pekerjaan dia yang memang mengharuskan dia di Jakarta, kadang 1 minggu bersama saya. 1 minggu ya, sama. tapi untuk menjelang konser ini memang saya To be alone and concentrate gitu enggak, ya, bukan atau enggak? need to be alone, malah yang namanya jadi promotor kan apa-apa mesti iya, harus gimana? kerja. Mas Deddy Corbuzier waktu umur 15 kayak apa? Rambutnya segede gini. Iya, keriting. Pokoknya aduh, enggak banget. Apa sih? Kok saya 15 dibahas? Ya udah enggak apa-apa, yang penting Gua sekarang bahas- looknya ya. Gua mau bahas lo. Ya, dengan sekarang senang hati. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Jangan dibahas dong. Iya dong, harus dibahas dong, kan luar biasa. Krisdayanti itu fenomena loh. Terima kasih. Di mana-mana fenomena. Bang Raul, apa kabar? Bang Raul. Baik, Sehat. sehat ya. Saya di belakang sini aja. Anda jagain saya ya? Saya dari tadi Iya, mau iya. cipika-cipiki takut lihat Anda nih. Anda yang jagain ya? Siap. Serem ya Anda ya? Ya, itu Oh, gitu. penampakan kayaknya. Iya emang. Penampakan handsome, tapi jangan salah loh, yang namanya orang Timor itu kelihatannya aja kan begini kan, Oh. apa tegas, keras, Serem. kasar, serem, padahal lembut. Yo, itu hatinya Hello Kitty. Oh gitu ya, benar ya. Itu cuma tampangnya doang, serem dia mah enggak. Rainbow Tapi gini, ya. Kade gue mau nanya nih. Iya boleh dong. Kenapa sih? Ini kan mau konser lagi. Ya, saya mau konser adik-adik, ibu. Ini ibu juga kan. Sama kali ya umurnya sama saya. Mau konser lagi kan? Saya mau konser lagi, konser Traya di Jakarta Convention Betul. Center pada tanggal 3 Mei. Jadi 5 hari menjelang konser saya, 3 Mei 2015 di Jakarta Convention Center. Gitu. Jadi kan. Nah, ini kayaknya adik-adik ini masih kecil deh. Ini umur berapa sih pada? 14, 16? 16. Sama kayak anak sulung saya, kayak Aurel itu. Abis putus cinta, mukanya langsung. Ya, tadi saya pikir udah pada kuliah gitu, makanya ternyata umur 15 tahun. Maaf, ini tayangan khusus dewasa. Jadi silakan pintu keluarnya di sana. Enggak, bercanda. Mau tahu nggak rahasia dulu Mas Deddy Corbuzier waktu umur 15 kayak apa? Rambutnya segede gini. Iya, keriting. Pokoknya aduh, nggak banget. Apa sih? Kok saya 15 dibahas? Ya udah nggak apa-apa, yang penting Gua sekarang bahas- looknya ya. Gua mau bahas lo. Ya, dengan sekarang senang hati. Silakan duduk. Silakan duduk. Jangan dibahas dong. Iya dong, harus dibahas dong, kan luar biasa. Krisdayanti itu fenomena loh. Terima kasih. Di mana-mana fenomena. Bang Raul, apa kabar? Bang Raul. Baik, Sehat. sehat ya. Saya di belakang sini aja. Anda jagain saya ya? Saya dari tadi Iya, mau iya. cipika-cipiki takut lihat Anda nih. Anda yang jagain ya? Siap. Serem ya Anda ya? Ya, itu penampakan kayaknya. Iya emang. Penampakan handsome, tapi jangan salah loh, yang namanya orang Timor itu kelihatannya aja kan begini kan. Oh. Apa tegas, keras, Serem. kasar, serem, padahal lembut. Yo, itu hatinya Hello Kitty. Oh gitu ya, benar ya. Itu cuma tampangnya doang, serem dia mah enggak. Tapi Rainbow gini, ya.